sekalipun udaranya gak kinclong, saya percaya setiap jemaat Yahweh di tempat ini rohnya selalu kinclong, bersinar, bersukacita, penuh damai sejahtera, penuh ketenangan yang luar biasa. Saya bersyukur seberapapun kita hadir di sini, kita gak pernah terganggu dengan seberapa orang yang hadir. Dan kita tahu roh Yahweh itu adalah alasan kita ada di tempat ini. Haleluya. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Pagi ini kita mau belajar lebih lagi bahwa pencurahan Roh Kudus itu tidak sekedar menikmati karunia bahasa lidah, menikmati indahnya rebah di dalam hadirat Yahweh, untuk menikmati sukacita, bercingkrak-cingkrak menyanyi dengan penuh kedahsyatan kuasa Yahweh. Tapi lebih daripada itu, saudara, kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan kita terima, kita responi dengan pengucapan syukur dan penghormatan yang sejati di hadapan Yahweh, itu akan termanifestasi di dalam kehidupan kita dari hari demi hari. Saudara, mari buka Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Lalu kita akan teruskan, kita akan mengulangi ayat ini dan mendasari ayat-ayat yang berikutnya. Kita akan belajar bagaimana menikmati makna pencurahan Roh Kudus, ya, lebih dari sekedar hal-hal yang nampaknya seasonal, ya saudara. Di gereja bisa bercingkrak-cingkrak, di gereja bisa seperti gak punya beban, pulang ke rumah sedih lagi, pulang ke rumah beban berat lagi, apalagi masuk ke dalam pekerjaan dengan berbagai tantangan, waduh rasanya lemes lagi. Saudara, kita mau belajar terus maju dan bukan mundur, terus naik dan bukan turun, ya. Yang bisa melakukan itu hanya kuasa Roh Kudus di dalam setiap roh yang menerima pencurahan Roh Kudusnya. Saudara, mari buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Ke kitab suci, mari dengarkan bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan. Ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Saudara, ya, ayat ini menolong saya dan saudara. Ternyata kebersamaan itu juga merupakan salah satu unsur pencurahan Roh Kudus, ya. Seia sekata, jadi nggak cuma bersama-sama, saudara, tapi ada kebersamaan hati, ya. Ada eksistensi yang saling menopang satu dengan yang lain, saling percaya antara satu dan yang lain, saling mengasihi, saling menghormati, ya, saling mengerti, saudara. Jadi kalau di dalam satu rumah tangga, di dalam sebuah persahabatan, di dalam tetangga, di dalam pekerjaan, dimanapun ada persekutuan dalam satu komunitas, dan di sana ada kebersamaan yang benar di hadapan Yahweh, di sana ada kesehatian yang benar di hadapan Yahweh, di sana ada ketundukan yang benar di hadapan Yahweh, itu mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Saudara, mari baca selanjutnya. Tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Ya, ayat berikutnya menolong kita menggambarkan kehadiran Roh Kudus itu gak hanya lembut, saudara, gak hanya mendayu-dayu. Ya, saya percaya orang bisa nangis tiba-tiba terharu luar biasa. Dia dijamah dengan zaman Roh Kudus yang begitu dahsyat, membuat dia begitu terharu, berbahagia dan nangis terus. Tapi di satu sisi ada juga pernyataan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus mencurahkan roh sukacita kepada seseorang yang dia tertawa terus berhari-hari, saudara. Ya, dia menikmati sukacita yang luar biasa. Dan pada pagi ini kita mau belajar, kita mau mengetahui bahwa
eksistensi yang lain dari kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus ketika datang itu juga mengguncang saudara. Ya, dia bisa hadir dalam satu bunyi angin yang kencang dan menderu memenuhi seluruh rumah. Dan saudara bersyukur apapun kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mendeteksi, kita bisa membedakan, wow, ini sungguh kehadiran Roh Kudus. Ini sungguh manifestasi Roh Kudus. Saudara bersyukur, ya. Dan rasa syukur itu kadang tidak lahir dengan sendirinya, saudara. Pengenalan akan firman, ya. Pergaulan yang intim akan firman, menolong kita untuk mendeteksi ini kehadiran Roh Kudus apa enggak. Kita bisa merasakan, dan waktu kita baca firman, firman itu mengkonfirmasi di dalam roh kita, ya saudara. Jadi nggak cuma sombong rohani, nggak cuma bilang, oh ini perbuatan Roh Kudus, tapi dia nggak pernah baca firman, saudara. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Saya percaya orang nggak pernah baca firman, ya dia bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Ya, kalau orang itu baru menerima pertobatan, baru orang itu menerima jamahan Roh Kudus. Bukan berarti kalau nggak baca firman dulu orang nggak bisa merasakan kehadiran Roh Kudus, saudara. Bisa. Tetapi Roh Kudus juga bisa memakai satu proses, satu step, langkah demi langkah. Ya, kalau pada akhirnya kita tidak pernah tahu tentang Roh Kudus, kita tidak pernah belajar tentang Roh Kudus. Tapi satu kali saya ingat tahun 1979, saudara, pada tanggal 6 Juni. Itu pertama kali saya merasakan arti jamahan Roh Kudus. Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang beragama Kristen. Ya, saya dibesarkan di gereja HKBP, saudara. Dari kecil orang tua saya mendorong saya, ngantar saya pergi ke sekolah minggu. Tapi saya benar tidak pernah mengerti apa itu arti kehadiran Roh Kudus. Jadi waktu satu kali hari Rabu malam, ada sebuah KKR di Jalan Sodong Raya Rawamangun. Hamba Tuhan yang bernama Bapak Samangwa, dia Bapak rohani saya. Tuhan pakai untuk memperkenalkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya pertama kali. Begitu mendengarkan firman, ya, begitu habis pemberitaan firman, altar call disampaikan, lagu pujian dinaikkan, manis lembut. Saya mohon maaf, saya ganti, ya. Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Ya. Lagu itu terus dinyanyikan, altar call disampaikan. Saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti waktu beliau menyampaikan, mari datang, mari bertobat, mari berikan dirimu untuk menerima jamahan Roh Kudus. Saya bangkit berdiri, saya berjalan dari tempat duduk saya sampai ke depan. Saya cuma bisa menangis, saudara. Saya nggak ngerti, saudara. Tapi Roh Kudus menjamah hidup saya. Roh Kudus menolong saya untuk menikmati kehadirannya. Saya percaya pengalaman ini bukan hanya milik saya. Banyak orang mengalami hal yang sama seperti ini. Singkat cerita, waktu saat pelayanan pribadi dilakukan, saya dilayani, saya ditolong oleh hamba Tuhan. Ya, itu kakak rohani saya. Saya tidak pernah lupa dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuat satu perubahan di dalam sejarah kehidupan rohani saya. Namanya Frida Butar-Butar. Dia masih hidup sampai sekarang, saudara. Dia memperkenalkan satu perbuatan roh yang mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Yahweh. Ya, dulu dia masih sebut nama ilah lain. Ya, saudara. Lalu saya nggak ngerti, saudara. Pokoknya saya datang ke sekolah minggu, ya, pemudi, ya, remaja. Lalu saya belajar tentang cerita Daud, cerita Esther, segala cerita. Satu kali, itu guru sekolah minggu, ya, itu namanya Ratna Sarumpait, HKBP Rawamangun. Dia bercerita bahwa Tuhan bangsa Israel adalah
Tuhannya orang Kristen, namanya Yahweh. Saya ingat itu pertama kali Yahweh mengingatkan saya tahun 2000 tentang nama itu. Saya ingat itu. Dan dia bercerita bahwa kakak rohani saya, Ibu Frida Butar-Butar ini bilang, semua orang telah kehilangan kemuliaan Yahweh. Semua orang telah berdosa. Semua orang sudah kehilangan segala-galanya, citra mula-mula dari pribadi Maha Pencipta. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Saya bingung. Ya, waktu dia bacakan Galatia 5, ya,